Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalam ala Rasulillah amma ba'd. Hadirin dan hadirat serta para pemirsa yang saya hormati, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kita bersyukur kehadirat Allah Azza wa Jalla. Berkat taufiknya, kita dapat meneruskan lagi majlis ilmu kita pada pagi ini berdasarkan kitab 30 kunci kebahagiaan, iaitu kunci yang ke-20. Dalam kunci yang ke-20 ini, topik pembahasan kita, terimalah kehidupan seadanya. Terimalah kehidupan ini seadanya. Apa maksudnya? Kita terus saja kepada topik. Hidup di dunia ini bermacam ragam. Manusia hidup di dunia ini bermacam ragam. Tidak serupa. Ada yang senang, ada yang susah. Ada yang sehat, ada yang sakit. Memang demikianlah tabiat dunia. Itu sudah menjadi tabiat dunia. Sedangkan kamu pula atau kita semuanya menginginkan kehidupan yang selesa. Semua orang mengharapkan agar hidup ini selesa. Tapi ternyata tidak demikian. Dalam kehidupan di dunia ini, kamu tidak akan mungkin terlepas daripada kesukaran, kesusahan. Hakikat ini ditegaskan sendiri oleh Yang Maha Pencipta, Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah sebut dalam Al-Quran, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Laqad khalaqnal insana fi kabad. Sesungguhnya kami telah menciptakan manusia berada dalam keadaan yang susah payah. Allah yang sebut. Allah tidak sebut kami menciptakan manusia di dunia ini dalam keadaan senang lenang, selesa. Bukan. Fi kabad. Dalam keadaan mereka itu susah. Kamu tidak akan mungkin terlepas daripada mengalami kesukaran dalam semua hal. Apakah ketika berhadapan dengan anak, apakah berhadapan dengan pasangan, suami atau istri, berhadapan dengan rakan-rakan, dengan tempat tinggal, ataupun dengan pekerjaan yang sedia ada. Yang namanya puas hati senantiasa tak, mustahil. Sesekali kamu pasti berhadapan dengan masalah. Walau hidupnya kaya macam mana pun.
Walau pekerjaannya bagaimana bagus pun, hatta menjadi presiden, hatta menjadi perdana menteri, hatta menjadi menteri, kita nampak memang bagus kedudukan itu. Tetapi setiap mereka mesti ada masalah yang mereka hadapi. Hadapilah itu semua dengan lapang dada dan sabar. Itu yang dimaksudkan. Terimalah kehidupan seadanya. Ini tidak bermakna kita tidak boleh berusaha. Bukan. Hanya saja Allah ingin beritahu kepada kita supaya jangan frust, jangan putus asa, apalagi kita sebagai orang yang beriman. Kita percaya kepada takdir Allah. Segala-galanya perjalanan hidup kita ini sudah tertera di dalam Lauh Mahfuz sejak azali. Sudah ditulis dalam Lauh Mahfuz. Hanya saja kita tak tahu perjalanan kita itu menuju kepada kebahagiaan atau sebaliknya. Sebabnya kita perlu belajar rukun iman, termasuk iman kepada takdir, baik dan buruk itu semua daripada Allah. Hanya saja kita jangan pasrah. Jangan menyerah diri bulat-bulat pada takdir. Kita diberi akal untuk berfikir. Kepada kita umat manusia diutus Rasul untuk membimbing. Pada kita umat manusia diturunkan kitab untuk dijadikan pedoman. Gunakan itu semua. Sebagai panduan supaya kita tidak sesat. Allah Subhanahu wa taala memberi jaminan melalui lisan rasulnya. Aku tinggalkan dua pedoman untukmu wahai umat. Selagi kamu berpegang teguh, kamu tidak akan sesat selama-lamanya. Dengan kata lain, kalau kamu berpegang kepada kedua-duanya, kamu garanti mendapat redha Allah. Bila Allah redha padamu, kamu akan bahagia di alam kubur dan kamu akan bahagia di akhirat. Malah sebelum itu, di dunia lagi jiwamu akan tenang. Itu maksudnya. Terimalah kehidupan ini seadanya. Malah ada riwayat yang mengatakan bahawa orang yang hidup senang lenang di atas muka bumi lah orang yang paling sulit ketika meniti siratal mustaqim. Sebab makin senang, makin banyak ujian dan cabarannya. Yang mustahak dalam hidup mesti berusaha keras untuk menjadi insan yang bertakwa kepada Allah. Untuk jadi insan yang bertakwa,
Kita mesti sabar. Terutama sekali sabar dalam melaksanakan perintah Allah. Yang kedua, sabar menjauhi larangan-larangan Allah. Yang ketiga, sabar terhadap ujian Allah yang menyayat hati. Kita dah jelaskan makna sabar. Sebab bahagian akhir, hadapilah itu semua dengan lapang dada dan sabar. Ingat, sabar ada 3 jenis. Sabar terhadap musibah, kematian pasangan, kematian anak cucu, kematian ibu bapa, uncle, auntie, itu sabar yang paling rendah martabatnya. Yang disebut dengan sabar terhadap ujian. Sabar yang paling tinggi ialah sabar dalam melaksanakan perintah Allah. Bangun atau tidak untuk salat subuh. Malah orang yang sabar dalam melaksanakan perintah, mereka akan bangun jauh sebelum azan subuh untuk tahajud, witir, memohon pada Allah, memohon ampunan pada Allah, memohon hajat pada Allah. Puasa Ramadan, puasa sunat, keluarkan zakat, wakaf, sedekah. Kalau tak sabar, memang tak akan buat apa yang Allah suruh. Yang kedua, sabar menjauhi larangan Allah. Walaupun ada peluang untuk rasuah, no. Walaupun ada peluang untuk mencuri, kita kata no. Kita tahan, tak mau terlibat. Walaupun kawan-kawan ajak supaya sama-sama mendedahkan aurat sebab jauh dari family ketika berada di London, ketika berada di Tokyo, kita tetap kata tidak. Sebab mendedahkan aurat itu haram hukumnya. Ini sabar yang pertama, sabar melaksanakan perintah. Yang kedua, sabar menjauhi larangan. Sebab definisi takwa, buat suruhan, jauhi larangan. Suruhan dan larangan Allah tak akan mampu kita patuhi kalau tidak ada sifat sabar. Pandangan kebanyakan orang awam, sabar itu selalu terletak kepada yang ketiga. Sabar bila ada kematian, sabar bila sakit, sabar dompetnya dicuri, sabar keretanya aksiden, sabar rumahnya terbakar, sabar rumahnya banjir. Sabar itu perlu juga, tapi itu kata para ulama, sabar yang paling rendah. Sabar yang paling tinggi, sabar melaksanakan perintah. Sabar yang kedua, sabar menjauhi larangan. Dengan kata lain, menerima hidup ini seadanya hanya dapat dilakukan oleh orang yang bertakwa saja. Ingat ya, takwa lebih tinggi daripada iman. Itu sebabnya Allah tidak sebut syurga itu untuk orang beriman. Tak ada. Tapi senantiasa Allah sebut uiddat lil muttaqin, syurga untuk orang yang bertakwa. Sebab semua orang yang bertakwa mesti beriman, tapi belum tentu orang yang beriman itu bertakwa. Berapa banyak orang-orang beriman marah bila dikatakan kafir, tapi masih rasuah, masih durhaka pada mak bapak,
meninggi suara, menyakitkan hati mak bapak. Mereka tidak kafir. Berapa banyak orang beriman tetapi tidak salat, atau salat ikut dan. Usahakan agar menjadi insan yang bertakwa. Okey. Allah Subhanahu wa taala sudah tetapkan bahawa segala sesuatu yang diciptanya senantiasa berpasangan. Panjang dengan pendek, tinggi dengan rendah, sejuk dengan panas. Hitam dengan putih, sehat dengan sakit, senang dengan susah, dan lain-lain. Allah Subhanahu wa taala tegaskan hakikat ini dalam ayat berikutnya. Surat Yasin ayat 36. Subhanalladzi khalaqal azwaja kullaha mimma tumbitul ard wa min anfusihim wa mimma la ya'lamun. Maha suci Tuhan yang telah menciptakan pasangan-pasangan semuanya berpasang-pasang. Langit, bumi, air, api. Baik dari apa yang tumbuh di muka bumi dan dari diri mereka yang tumbuh di bumi. Ada pokok jantan, ada pokok betina. Barulah boleh berkembang. Ada binatang jantan, ada binatang betina. Barulah ada zuriat. Termasuk manusia. Dan dari mereka sendiri. Manusia ada lelaki, ada perempuan. Ada yang baik, ada yang jahat. Ada yang amanah, ada yang khianat. Ada yang berbuat ihsan pada ibu bapa, ada yang durhaka. Dan apa yang tidak mereka ketahui. Banyak lagi, cuma kita tak tahu. Cuma ilmu kita sangat terbatas. Pokoknya kata Allah, segala yang kami jadikan adalah berpasang-pasangan. Yang tidak berpasangan hanya Allah saja. Sebab Allah itu Esa. Lam yalid wa lam yulad, dia tidak beranak dan tidak diperanakkan. Hanya Allah saja. Segala jenis kebaikan tanpa bercampur keburukan. Segala jenis kebaikan tanpa bercampur keburukan hanya ada di dalam syurga saja. Baik senantiasa. Tak ada yang buruk. Itu hanya kita dapati dalam syurga saja. Demikian juga sebaliknya. Semua jenis keburukan tanpa bercampur sedikit pun dengan kebaikan hanya terhimpun dalam neraka. Hanya terhimpun dalam neraka. Walaupun dalam neraka ada makanan. Nama makanan itu zakum, yaitu duri-duri yang tajam. Di dalam neraka juga ada minuman. Tapi cairan besi, cairan tembaga, atau air yang menggelegak.
Di mana baiknya? Ingin dapat kebaikan di dunia dalam segala segi mustahil. Sebagaimana di dunia juga tidak senantiasa manusia hidup dalam keadaan susah. No. Itu sebabnya ada ayat yang menyebut wa tilkal ayyam nudawiluha bainan nas. Demikianlah kami pergilirkan hari demi hari di kalangan umat manusia. Sebabnya pepatah orang tua-tua, kehidupan ini bagaikan roda, taya yang berputar. Itu sebabnya kalau kita sedang berada di atas, jangan terlalu bangga. Sebab sebentar lagi kita akan berada di bawah. Atau kita yang sedang berada di bawah, jangan fras. Jangan putus asa. Bila kita berusaha, tak mustahil kita akan berada di atas. Itu saja dapat memberi gambaran bahawa kehidupan di dunia ini penuh dengan cabaran. Senang dan susah silih berganti. Itu sebabnya kata Nabi, itu sebabnya sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis sahih, ajaban lil mu'min. Sungguh hebat orang-orang yang beriman. Yaitu ketika mereka diberi nikmat, mereka syukur. Syukur itu baik bagi mereka. Dan apabila mereka mendapat ujian, mereka sabar. Dan sabar juga baik bagi mereka. Dan sifat itu tidak akan dimiliki oleh orang kafir. Hanya orang beriman saja. Orang yang bertakwa. Apalagi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis riwayat Ibnu Majah dan At-Tirmizi. Derajat hadisnya hasan sahih. Derajat hadisnya hasan menurut Syekh Nasruddin Albani. Apa kata Nabi? Ad-dunya mal'unatun. Mal'unun ma fiha illa dzikrullah wa ma walahu wa alimun wa muta'allimun. Allahu akbar. Sungguh berbahagia orang yang mengajar kebaikan dan orang yang belajar kebaikan. Mengajar kebenaran dan orang yang mau belajar kebenaran. Itu tersurat di dalam hadis ini. Apa maknanya? Ad-dunya mal'unah. Dunia ini terkutuk. Dunia ini dilaknat oleh Allah. Dan dilaknat pula atau dikutuk pula apa yang terdapat di dalamnya. Kecuali zikrullah. Apa makna zikrullah? Orang yang ingat pada Allah. Dan segala bentuk ketaatan. Serta orang yang mengajar dan orang yang belajar. Itu sebabnya kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, jangan hendaknya bibirmu kering daripada zikrullah. Dan bila kita bercakap tentang zikrullah, zikrullah ada 3 jenis. Zikrul lisan, subhanallah,
walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar wa la haula wa la quwata illa billah, memberi nasihat, memberi ceramah agama, itu namanya zikrul lisan, membaca Al-Quran. Dan yang kedua, zikrul qalbi, hati senantiasa ingat kepada perintah Allah dan ingat akan larangan-larangan Allah, itu namanya zikir hati. Yang ketiga, zikrul amal, kita laksanakan dalam tindak tanduk harian, salat, puasa, tutup aurat, ihsan pada mak bapak, zakat, wakaf, dan lain-lain. Jangan batasi zikir hanya ucap saja di lidah. Tidak. Dia ada 3. Bila lengkap ketiga-tiga jenis zikir itu pada diri seseorang, di situ letaknya keistimewaan orang tersebut, dan dia tidak akan dikutuk oleh Allah. Dunia ini terkutuk, dunia ini terlaknat. Dalam bahasa Arab, makna laknat dijauhkan daripada rahmat dan kasih sayang Allah. Itu sebabnya kata Nabi mengingatkan ibu bapa, khasnya ibu, jangan kamu suka melaknat anak. Walau macam mana pun degilnya anak, jangan kamu laknat. Sebab laknat maknanya minta supaya anak jangan dikasihi oleh Allah. Dengan kata lain, jangan mendapat rahmat, jangan masuk syurga. Itu makna laknat. Ustaz ulang sekali lagi. Sabda Nabi, dunia ini adalah dilaknat. Dan dilaknat apa yang ada pada dunia ini. Kecuali yang tidak dilaknat orang yang zikrullah. Bukan hanya zikrullah. Dan segala bentuk ketaatan yang dia lakukan. Lebih-lebih lagi, dia mengajar, menyampaikan kebenaran, dan dia yang belajar kebenaran. Ustaz menyampaikan kebenaran, bawa ayat Quran, hadis Nabi. Bapa-bapa dan ibu-ibu serta para pemirsa, pendengar, mendengar, itu belajar. Mudah-mudahan kita termasuk golongan orang-orang yang terlepas daripada laknat Allah. Itu sebabnya Ustaz ucapkan tahniah, syabas kepada bapa-bapa dan ibu-ibu serta para pemirsa sekalian yang dengan tekun dan istiqamah mengikuti kelas. Bukan hanya kelas 10, 11 setengah, juga kelas petang seperti hari Jumaat yang 5:30 semalam. InsyaAllah setiap hari Jumaat bermula jam 5:30. Begitu juga kuliah subuh esok pagi insyaAllah setiap pagi Ahad jam 6:50 bermula. Mudah-mudahan dengan pertambahan ilmu membuat kita senantiasa ingat Allah. Itu yang dimaksudkan dengan zikrullah. Ingat kepada Allah. Boleh ke? Kita teruskan. Oleh sebab itu berpijaklah di bumi nyata. Berpijaklah di bumi nyata. Dan jangan dilamun oleh khayalan kosong. Kononnya mau hidup selesa senantiasa? No.
karena ingin hidup selesa lah akhirnya salat tidak dalam waktunya. Ikut dan. Karena ingin hidup selesa lah tak mau bangun untuk tahajud. Karena ingin hidup selesa lah kalau salat pun tak buat rawatib, qabliyah, ba'diyah. Karena ingin selesa lah lokek, bakhil, kedekut, tangkai jering, tak mau memberi bantuan kepada pihak-pihak yang perlu dibantu, yang dipanggil dengan sedekah. Padahal tahu, orang yang sedang nazak, yang nyawanya akan dicabut, mereka sangat menyesal karena tidak bersedekah. Mereka tidak sebut, "Ya Allah, tolong panjangkan umur kami supaya kami boleh menambah salat, puasa, zakat, haji, umrah." No. Yang mereka sebut itu supaya kami boleh bersedekah. Fa'asaddaqa wa akum minas salihin. Ya Allah, tolong engkau delay kematian kami sebentar saja supaya kami boleh bersedekah. Padahal sedekah tidak semestinya dalam jumlah yang banyak. Itu sebabnya Allah sebut ciri-ciri pertama orang yang bertakwa dalam surat Ali Imran ayat 134. Alladzina yunfiquna fis sarra'i wad dharra. Ciri-ciri pertama orang yang bertakwa, mereka infak, sedekah, bantu, sama ada mereka dalam keadaan senang atau susah. Senang, hal senang. 50, 100 ringgit. Susah, hal susah. Walaupun 5 ringgit, walaupun 10 ringgit. Kalau ingin jadi orang yang bertakwa. Disebut oleh Allah pada ayat 134 dari surat Ali Imran. Okey, kita teruskan. Oleh sebab itu berpijaklah di bumi nyata. Dan jangan di lambung khayalan. Jangan dilamun oleh khayalan kosong. Jalanilah kehidupan seadanya. Ini dia. Jalanilah kehidupan seadanya. Sebab target kita adalah kebahagiaan di alam barzakh dan di alam akhirat. Sedarlah, sedarkan dirimu bahwa di dunia ini tidak ada yang sempurna. Tidak ada yang sempurna. Selain kesempurnaan zahir yang bersifat sementara, terdapat sangat banyak kekurangan di dalamnya. Nampak orang kaya raya. Apakah kita kata jiwa mereka tenang? Belum tentu. Nampak orang yang rumah besar, kereta mewah. Apakah kita menyangka jiwa mereka tenteram? Belum tentu. Ada saja masalah. Barangkali dengan anak, barangkali dengan bapa, ibu, barangkali dengan pasangan, barangkali dengan jiran, mesti. Selain kesempurnaan zahir yang bersifat sementara, terdapat sangat banyak kekurangan di dalamnya. Jika kamu mempunyai istri, ini sebagai contoh, jika kamu memiliki istri,
yang memiliki rupa paras yang jelita dan menawan, pasti terdapat beberapa kekurangan padanya. Jangan dikira dengan kecantikan dan kejelitaan itu membuat pasangannya tenang dan tenteram senantiasa. Belum tentu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ini panduan dari Rasul. Bagaimana seharusnya sikap kita? La yafruku mu'minun mu'minah in kariha minha khuluqan radiya akhar. Rawahu Muslim. Ini peringatan kepada para suami. Janganlah mukmin memarahi mukminah. Dengan kata lain, janganlah suami memarahi istri jika dia benci sesuatu akhlak pada istrinya. Jika dia benci, maka dia hendaklah reda pada akhlaknya yang lain. Mestilah ada kelebihan. Jangan hanya fokus lihat kekurangannya saja. Jangan banding-bandingkan dengan istri orang lain. Umpamanya istri kurang cantik. Lalu kita jealous dengan kawan kita punya istri yang jelita. Hadis mengatakan, jangan kamu lihat kekurangannya dari satu segi, lalu kamu lupakan kebaikannya yang banyak. Barangkali orang lain yang jelita, cantik, rupawan, sisi-sisi yang lain, dia tidak ada kebaikan sebagaimana yang ada kebaikan itu pada istri Anda, walaupun dari satu sisi dia kurang jelita. Itu maksudnya. Bila kamu lihat pada pasanganmu, pada istrimu, kekurangan, kamu juga mesti lihat kelebihan. Mesti ada. Seseorang itu tidak ada yang namanya kurang, semuanya kurang. Nah, barangkali dia orang yang patuh, barangkali dia wanita yang taat, barangkali dia wanita yang apabila ingin keluar rumah, minta izin terlebih dahulu. Yang barangkali pada wanita-wanita yang cantik rupawan, tidak ada sifat itu. Itu maksudnya. Maksud Ustaz, bukan hanya suami terhadap istri. Juga istri terhadap suami. Barangkali suaminya kurang handsome. Tapi saraan hidup dia jaga dengan baik. Layanannya, cakapnya baik, menyenangkan. Itu maksudnya. Bila kamu dapat lihat kekurangan pada pasanganmu pada satu sisi, jangan lihat sisi itu saja. Tapi lihat juga sisi positifnya. Membuat akhirnya terobat. Ini sama dengan firman Allah. Barangkali kamu benci kepada sesuatu, padahal ia adalah baik bagimu. Asa an takrahu syai'an
fahuwa khairul lakum. Barangkali kamu benci terhadap sesuatu padahal dia baik bagimu. Wa asa an tuhibbu syai'an fahuwa karhul lakum. Barangkali kamu lihat sayang, cinta, suka kepada sesuatu padahal dia buruk bagimu. Allah ada sebut dah dalam Al-Quran. Walaupun ayat itu merujuk sebahagian sahabat bila terjadi peperangan, mereka ingin rileks, tinggal bersama keluarga. Kononnya itu adalah lebih baik dan lebih selamat, tidak berhadapan dengan kematian bila pergi berperang. Turun ayat itu. Barangkali kamu melihat tidak pergi berjihad baik bagimu, padahal itu buruk bagimu. Dosa besar bila tidak ikut serta berjuang ketika tenaga kita diperlukan. Itu teguran Allah kepada para sahabat yang tak mau berjuang. Nah, bila kita kiaskan, bila kita tak mau menegur kebenaran, maaf, bila kita tidak mau menegur keburukan yang terjadi dalam masyarakat, syirik, khurafat, disebar-sebarkan fadilat bulan Rajab, padahal tidak ada hadis sahih pun yang menyebut tentang kelebihan bulan Rajab, kecuali satu saja. Rajab adalah bulan haram, yakni haram berperang di dalamnya. Itu saja. Siapa yang salat begini pada bulan Rajab, siapa yang puasa begini pada bulan Rajab, siapa yang berdoa ini dalam bulan Rajab, tidak ada satu pun yang sahih datang dari Nabi. Ini tidak bermakna tak boleh. Silakan salat, silakan puasa, silakan berdoa macam bulan-bulan lain. Kita katakan saja itu tidak ada hujahnya, tidak ada dalilnya dari Nabi. Bila perbuatan itu syirik, percaya dengan ramalan bomo, kita katakan syirik, walau orang itu marah. Mungkin kamu fikir, kalau kamu diamkan saja, tidak tegur, kamu lebih selamat daripada dituduh. Dalam firman Allah tadi, barangkali kamu rasa selesa dengan mendiamkan diri. Tapi itu buruk bagimu. Sebab kamu nanti akan ditanya oleh Allah di akhirat. Mengapa kamu tidak sampaikan? Orang awam manalah tahu itu syirik. Mengapa kamu tidak katakan itu bid'ah? Padahal itu tidak ada sumber dari Nabi. Kita rasa relax. Ikut mainstream. Sebagaimana amalan orang ramai. Jangan. Kita ada prinsip. Ini yang namanya dakwah. Wa tawasau bil haq. Berapa banyak orang-orang yang mengambil jalan selamat. Tak mau tegur, tak mau tegur. Ikutlah nenek moyang, lebih selamat. Dia sampai ke situ. Barangkali kamu mengira atau benci kepada sesuatu, padahal dia adalah baik bagimu. Iaitu katakan saja. Mudah-mudahan siapa yang kamu sampaikan itu mendapat hidayah. Dan bila mereka mendapat hidayah, penyebabnya adalah kamu,
kamu akan mendapat ganjaran yang banyak di sisi Allah. Walaupun di dunia dulu kamu dicemooh. Itu sebabnya berapa banyak imam-imam zaman dahulu mati dalam penjara karena mereka tidak mau setuju dengan kehendak pemerintah zaman itu. Mereka berkata benar. Itu sebabnya kata Nabi dalam hadis sahih riwayat Imam Bukhari, jihad di jalan Allah yang paling tinggi derajatnya ialah menyampaikan kebenaran di depan penguasa yang zalim. Walaupun dia digantung, walaupun dia dipenjara, walaupun dia diberhentikan dari kerja, dia tak kisah. Namun kebenaran mesti disampaikan. Yes. Orang macam itu saja yang tidak akan dilaknat oleh Allah. Itu sebabnya di antara golongan yang tidak dilaknat tadi adalah orang yang mengajar dan orang yang belajar. Lebih-lebih lagi yang berkaitan dengan Al-Quran. Sabda Nabi dalam hadis sahih riwayat Imam Bukhari. Apa kata Nabi? Khairun nas man ta'allama al-Quran wa 'allama. Sebaik-baik manusia ialah orang yang mengajar Al-Quran dan orang yang belajar Al-Quran. Sama ada tajwid, sama ada tafsir, sama ada tadabbur. Itulah manusia yang paling baik. Sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis sahih. Jangan sampai tak belajar. Sebabnya kata Nabi, sabda Nabi dalam hadis yang lain menunjukkan berapa tingginya derajat orang yang mengajar dan belajar. Kun aliman. Jadilah kamu orang yang alim, yang banyak ilmu. Yang mengajar. Kun mualliman, jadilah orang yang mengajar karena ada ilmu. Au muta'alliman, jadilah orang yang kedua, yaitu orang yang mau belajar karena kurang ilmu. Au sami'an, atau jadilah orang yang ketiga, yaitu yang suka mendengar. Tidak belajar secara formal, tak boleh. Sebab tidak dapat pergi lagi ke universiti. Sebab umur dah 70 tahun. Tidak belajar secara formal, dah tak boleh lagi, tak diterima. Kun samian, jadilah orang yang suka mendengar. Nih, sebagaimana yang kita dengar dari rumah masing-masing, melalui Zoom, melalui Google Meet, melalui Webex, secara online, di alam maya, itu namanya mendengar. Semua orang boleh dengar. Au muhibban, atau jadilah kamu orang yang suka kepada aktiviti mengajar dan belajar. Contoh, di surau ada pengajian. Kita tidak mengajar, tak ada ilmu. Tidak belajar, tak boleh pergi, paralyzed. Tidak mendengar, memang tak sampai. Kita berada di rumah, paralyzed. Tapi kita cinta majlis itu. Kita bawa sedikit makanan untuk makanan ustaz atau
jemaah setelah selesai pengajian. Atau kita sumbang sedikit pada surau agak RM10, RM20 untuk bayar ustaz-ustaz yang datang dari jauh. Walau RM5, RM10, itu namanya muhibban. Ustaz ulang, jadilah kamu orang yang mengajar karena ada ilmu. Atau orang yang belajar menimba ilmu. Atau orang yang mau mendengar. Dengan mendengar bertambah juga ilmu. Au muhibban, atau orang yang suka, simpati dengan kerja-kerja proses mengajar dan belajar, kita sumbang sesuatu. Ada riwayat mengatakan wala takun khamisan. Fatahlak. Jangan kamu jadi orang yang kelima. Kamu pasti akan binasa. Pak Ustaz, siapa orang yang kelima? Sudahlah, tidak ada ilmu, belajar tak mau, mendengar tak mau, malah diheboh-hebohkan. Jangan dengar Ustaz Anu tu. Jangan dengar Ustaz Anu tu. Disebutlah bermacam-macam label supaya orang benci. Ini dia orang yang kelima. Orang ini kata Nabi pasti akan binasa. Mudah-mudahan kita semua termasuk ke dalam salah satu daripada 4 jenis insan yang terpuji. Tak jadi orang alim, jadi muta'alim, mau belajar. Tak jadi muta'alim, jadi sami'in, orang yang mau mendengar. Atau paling kurang muhibbin, orang yang suka dengan kerja-kerja tersebut. Allahu Akbar. Agama kita lengkap dengan panduan-panduan semacam ini. Itu sebabnya kita perlu tambah ilmu agama senantiasa, setiap hari, selagi hayat di kandung badan. Okey, kita teruskan. Untuk itu kamu jangan hidup dalam khayalan. Maksudnya mengharap sempurna senantiasa pasangan. Jika kamu melihat ada kekurangan pada diri pasanganmu, apa bezanya keadaan itu pada diri kamu sendiri? Jika suami melihat kekurangan saja pada istrinya, wahai suami, kamu itu sempurna sangat kah? Itu maksudnya. Apakah awak itu sempurna sangat kah? Tak ada kekurangan kah? Cuma kadang-kadang istri saja yang terpaksa diam. Apa bezanya keadaan itu dengan diri kamu sendiri? Kamu juga bukanlah sempurna sangat pun. Maafkanlah kekurangan orang lain. Niscaya mereka juga akan memaafkan kekuranganmu. Permudahkanlah segala urusan. Dan jangan dipersulit. Ada beberapa perkara dalam kehidupan ini yang kita tidak perlu pandang terlalu serius. Letakkanlah sesuatu pada tempatnya. Itu namanya adil. Apalagi dia telah melahirkan zuriat kita beberapa orang. Berapa untung kita. Dengan hidup bersama dengannya, walaupun di sana sini ada kekurangan, dia ada zuriat.
Hidup di dunia ini hanya sementara. Matlamat utama kita ialah kehidupan di akhirat. Manfaatkanlah masa sebaik-baiknya untuk mencipta kehidupan bahagia yang kekal abadi di akhirat nanti. Banyak betul ansur ketika di dunia ini. Corak kehidupan di alam sana sangat bergantung dengan sikap kamu ketika di dunia ini. Itu sebabnya dalam hadis disebut, walaupun nilai hadis itu dhaif, tapi maknanya betul. Ad-dunya mazra'atul akhirah. Dunia ini adalah kebun akhirat. Maknanya di dunia ini kita berusaha, beraktiviti, yang hasilnya kelak kita petik di akhirat. Setengah ulama kata hadis ini dhaif, lemah. Tapi dari sudut makna, betul. Dunia ini adalah kebun akhirat. Dunia ini adalah tempat bercocok tanam yang kelak kita akan petik hasilnya di akhirat. Bukan bercocok tanam sini bayam, kangkung, sawi, bukan ya. Iaitu dengan kegiatan-kegiatan amal-amal. Tergantung. Kamu tanam di sini amal-amal saleh, salat, puasa, zakat, haji, baca Quran, zikir, ihsan pada mak bapak, syurga menunggu di sana sebagai buahnya yang akan dipetik. Minum arak, berjudi, berzina, meninggi suara, menyakitkan hati ibu bapa, durhaka, sampai mati tak tobat, neraka menunggu di sana. Itu maksudnya. Itu maksud hadis. Agar perjalanan hidup di dunia ini tidak menyimpang. Ini dia. Agar hidup dalam perjalanan hidup di dunia ini tidak menyimpang, kita mesti perlu kepada ilmu pengetahuan. Ini yang Ustaz katakan tadi. Perlu ilmu pengetahuan. Ilmu yang paling utama ialah ilmu yang berkaitan dengan matlamat kita dicipta oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu supaya memperhambakan diri kepadanya. Ini sesuai dengan firman Allah yang selalu kita sebut. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Aku tidak jadikan jin dan manusia melainkan agar mereka beribadat kepadaku, mentauhidkan aku. Az-Zariyat ayat 56. Ustaz tertarik dengan tafsir Syekh Abdul Rahman Nasir As-Sa'di dalam tafsirnya Kalam Al-Mannan. Kata beliau, ini dia. Ilmu yang berguna ialah segala jenis ilmu yang dapat menyempurnakan tujuan hidupmu, yakni mengabdikan diri kepada Allah. Ilmu yang sangat berguna itu yang kita minta saban pagi. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a. Ya Allah, kami memohon kepadamu ilmu yang bermanfaat. Ilmu yang bermanfaat sangat banyak. Tapi kata Syekh Nasir As-Sa'di, ilmu yang bermanfaat adalah segala ilmu yang dapat menyempurnakan matlamat hidupmu. Tujuan kamu dicipta oleh Allah, yaitu ibadat. Ilmu apa Pak Ustaz? Ilmu akidah, rukun iman, ilmu syariat, amal-amal saleh, salat, puasa, zakat, haji, terutama 2 kalimah syahadat. Akhlak mesti dibina sesempurna mungkin berasaskan kehendak Al-Quran dan Sunnah. Itu dia ilmu yang paling tinggi. Tanpa menafikan ilmu-ilmu dunia juga bermanfaat untuk melayakkan kita hidup sewajarnya
ketika di dunia ini. Ilmu dunia perlu, tapi jangan lupa ilmu untuk kesempurnaan tujuan ibadat kita kepada Allah itu sangat mustahab. Sebab kita akan ditanya sejak di alam barzakh lagi. Man rabbuka wa man nabiyuka wa ma dinuka. Macam mana anda jawab kalau ilmu agama kita tidak kita perbaiki? Itu sebabnya selagi hayat di kandung badan, jangan sampai bosan atau jemu untuk menerima bimbingan-bimbingan berasaskan Quran dan Sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ustaz kira cukup sampai di sini dulu kuliah kita pada pagi ini, dan kita ikuti dengan mungkin 1-2 pertanyaan saja. Pertanyaan yang pertama, ini ada kaitannya dengan kuliah Ustaz petang semalam, Jumaat jam 5.30 petang, tentang tobat nasuha. Pertanyaan itu berbunyi, Assalamualaikum Uday, mengenai dosa terhadap sesama insan, seperti mengambil barang orang secara sengaja atau tak sengaja. Saya pernah dengar boleh juga terhapus dosa-dosa tersebut, yaitu dosa mengambil harta orang lain, dengan hanya memberi sedekah bagi pihak orang yang kita ambil barangnya itu, sekadar sepatutnya dengan harga barang yang kita ambil, tanpa kita mengungkit kesalahan kita yang mungkin tidak pun disadari oleh orang tersebut, untuk mengelakkan sebarang masalah yang mungkin lebih menyukarkan keadaan. Bolehkah Uday berbuat demikian? Mohon penjelasan lebih lanjut. Sedikit penjelasan. Topik kita semalam jam 5.30 petang antara lain menyebut syarat-syarat tobat nasuha. Tobat nasuha maknanya tobat yang murni, tobat yang ikhlas. Hanya tobat nasuha, tobat yang Allah akan terima. Kalau dosa kita kepada Allah, tobat nasuha ada 3 syaratnya. Syarat pertama, tinggalkan dosa tersebut serta-merta. Minum arak ke, berzina ke, berjudi ke. Yang kedua, syaratnya menyesal. Dulu terlalu ikut hawa nafsu, atau dulu karena jahil. Yang pertama, tinggalkan dosa tersebut. Jangan berjudi lagi, jangan minum arak lagi. Yang kedua, menyesal karena dulu terlalu ikut hawa nafsu. Dan yang ketiga, azam. Bertekad, berjanji dengan kuat tidak akan mengulangi lagi dosa itu pada masa depan. Itu bila dosa kita kepada Allah. Tapi bila dosa kita ada kaitannya dengan manusia lain, seperti kita ambil barangannya, kita curi, atau ambil tanpa sepengetahuannya, syarat tobat menjadi 4. Selain yang 3 pertama, jangan buat lagi mencuri harta orang lain, termasuk rasuah.
Yang kedua, menyesal. Yang tiga, berazam tidak akan buat lagi pada masa hadapan. Nah, yang ketiga, yang keempat, kita hendaklah mengembalikan barangan yang kita ambil itu kepada empunya, kepada yang empunya. Mesti kembalikan. Walau dengan cara bagaimanapun. Kalau tidak menemukan orang yang kita curi barangannya, nah, ini baru berpindah kepada serahkan harta tersebut kepada ahli warisnya. Umpamanya orang yang kita pernah curi barangnya telah meninggal dunia atau tidak dapat dikesan adresnya, tempat tinggalnya karena sudah pindah. Kita kena cari ahli warisnya. Anaknya, ibunya, dan lain-lain. Pokoknya ahli waris. Seandainya ahli waris pun tak dapat dikesan, baru sebagaimana yang disebut tadi. Sejumlah uang yang kita ambil itu umpamanya RM500. 500 itu, amount itu sedekahkan pada jalan Allah. Untuk pembinaan masjid ke, untuk pembinaan rumah anak yatim ke, atau lain-lain, dengan niat supaya sedekah 500 itu pahalanya sampai kepada owner, yaitu orang yang kita ambil hartanya tanpa izinnya. Bukan langsung kita bagi kepada orang lain. Bukan. Urutannya mesti serahkan dulu. Oh, supaya terselindung kita punya maruah. Pandai-pandailah. Pokoknya harta tersebut mesti kita serahkan kepada orang berkenaan. Apakah kita gunakan istilah hadiah ke, atau ini ke, atau itu ke, tapi niat kita tetap ingin mengembalikan miliknya kepada pemilik asalnya. Ini yang Ustaz katakan semalam. Zalim ada 3. Ada zalim yang Allah tidak akan ampun sama sekali, yaitu syirik. Yang kedua, zalim yang Allah akan ampun jika Allah berkehendak, yaitu dosa-dosa besar kepada Allah selain syirik. Berjudi, berzina, minum arak. Ini ada kemungkinan Allah akan ampun jika Allah berkehendak. Walaupun sampai mati dia tak sempat minta ampun. Kalau syirik tidak. Sampai mati tidak tobat dari syirik, bahaya besar di akhirat. Sebab gara-gara syirik boleh mengakibatkan amal kita semuanya hancur. Orang yang melakukan syirik besar, tempatnya kekal di dalam neraka. Na'udzubillah min dzalik. Sampai mati tak mau tobat, bahaya. Ini zalim yang Allah tidak akan ampun. Lain halnya bila dia syirik, setelah banyak mendengar, dia tobat. Allah terima tobatnya walaupun terhadap dosa syirik. Tapi dengan syarat, sebelum naza'. Sudah naza' baru tidak tobat dari syirik, pintu tobat ditutup. Tapi bila sampai mati, dia buat syirik dan tidak tobat, bahaya. Dosa kepada Allah selain syirik, ada kemungkinan Allah boleh maafkan berdasarkan ayat 48 dari surat An-Nisa. Innallaha la yaghfiru an yushraka bih wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Sesungguhnya Allah tidak akan ampun dosa-dosa syirik, yaitu mati dalam syirik yang dia tak sempat tobat.
dan Allah akan ampun dosa selain daripada itu bagi orang yang Dia kehendaki. Maknanya dosa selain syirik Allah boleh maafkan. Itu pun tergantung pada Allah. Mau maafkan atau tidak mau maafkan itu terserah pada Allah. Nah, adapun zalim yang ketiga yaitu zalim yang Allah berlepas diri daripadanya, tak mau campur. Yaitu kezaliman manusia terhadap manusia lain. Termasuk mengambil harta orang lain tanpa izin mereka. Cara untuk mengatasinya mesti kembalikan pada yang empunya. Kalau tidak dapat, dikesan lagi atau telah meninggal dunia, baru kepada ahli warisnya. Kalau tidak dapat jumpa warisnya, baru kita sedekahkan dengan niat agar pahala tersebut diterima oleh orang yang kita ambil harta tersebut daripadanya. Ustaz kira untuk pagi ini cukup sampai di sini dulu. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Kita akhiri dengan doa. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbana ighfir lana dzunubana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Ya Allah, ampunkanlah dosa kami dan dosa kedua ibu bapa kami. Dan cucurilah mereka, ya Allah, rahmat-Mu, kasih sayang-Mu, sebagaimana mereka telah didik kami sejak dari kecil. Ya Allah, berilah kami pasangan hidup dan zuriat keturunan yang menyedapkan pandangan mata dan hati kami. Dan jadikanlah kami pemimpin bagi orang-orang yang bertakwa. Ya Allah, ya Tuhan kami, jadikanlah kami orang yang hidup di atas muka bumi ini apa adanya, sesuai dengan apa yang telah Engkau takdirkan sejak azali. Hanya saja tugas kami adalah melaksanakan suruhan-Mu, menjauhi larangan-Mu, sesuai dengan panduan Al-Quran dan As-Sunnah. Kami akan terus berusaha, sebab kami sungguh yakin bagaimana corak usaha kami di atas muka bumi, begitu pula lah corak balasan yang kami akan perolehi di alam barzakh dan di alam akhirat. Oleh sebab itu, berilah kami dorongan serta taufik untuk senantiasa memperhatikan amal-amal saleh yang berpaksi kepada ilmu. Selain ikhlas karena Engkau, ya Allah, kami juga mesti beramal mengikut panduan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hanya dengan cara demikian kami yakin kami layak mendapat ganjaran, bukan saja di dunia, lebih-lebih lagi di alam kubur dan di alam akhirat. Dan pada masa yang sama, kami juga mohon dilindungi, ya Allah, daripada amalan-amalan yang boleh membawa kami ke neraka atau murka-Mu. Karena kami tidak buat suruhan-Mu, kami langgar larangan-Mu. Oleh sebab itu, berilah kami ilmu yang bermanfaat, yaitu ilmu yang boleh menyempurnakan matlamat hidup kami, yaitu mengabdikan diri kepada-Mu. Ya Allah, ya Tuhan kami, jadilah kami orang yang dapat menunaikan suruhan, begitu juga menjauhi larangan-Mu dengan penuh sabar. Sabar dalam melaksanakan suruhan-suruhan-Mu, sabar dalam menjauhi larangan-larangan-Mu,
dan sabar terhadap dugaan demi dugaan yang menyayat hati. Mudah-mudahan dengan kesabaran dan reda terhadap takdirmu, kami layak mendapat reda dan syurgamu di akhirat nanti. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.